Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat operator, jumpa kembali. Pada tutorial kali ini mungkin agak berbeda dengan tutorial-tutorial sebelumnya, karena di tutorial ini kami mencoba membuat panduan untuk tim teknis kabupaten kota dalam hal distribusi, penetapan, dan moda pelaksanaan pada ANBK tahun 2022. Nah, pada tutorial kali ini tentu teman-teman tim teknis kabupaten atau helpdesk kabupaten itu telah memiliki akunnya, dan pastikan bahwa pada saat penentuan moda serta tempat menumpang, teman-teman kabupaten telah berkoordinasi atau telah melakukan verifikasi sebelumnya ke tingkat satuan pendidikan untuk memastikan ketika ada satuan pendidikan yang akan menumpang atau ditumpangi dengan moda pelaksanaan adalah online atau semi online, itu teman-teman juga sudah harus mengetahui atau dalam hal ini telah melakukan verifikasi sebelumnya. Nah, untuk menunya kita masuk pada menu status pelaksanaan. Ya, ini status pelaksanaan. Kemudian silakan pilih jenjang. Misalkan saya pilih adalah MTS, SMP atau MTS. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat, ini berdasarkan hasil isian pada Vervaltik. Namun ada-ada saja lembaga mungkin kurang informasi, mereka belum melakukan pengisian pada Vervaltik. Dan tentu untuk moda pelaksanaan kita di tahun ini datanya kami lihat ini adalah beberapa data adalah masih pada data tahun yang lalu, ya. Kemudian ada juga untuk lembaga baru, tentu dia masih kosong pengisian seperti ini. Oke, ini lembaga baru ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, bagaimana untuk melihat data madrasah atau satuan pendidikan atau sekolah, apakah dia mandiri atau menumpang, tentu dari hasil verifikasi sebelumnya. Nah, misalkan dari MTS, ya saya ambil contoh, adalah MTS Labibia, adalah madrasah swasta. Kemudian status pelaksanaannya itu yang ditetapkan adalah mandiri, ya. Kemudian dia moda pelaksanaannya semi online, dan di mana tempat pelaksanaannya adalah di madrasah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan lembaga dia dengan status menumpang? Ya, sebagai contoh misalkan MTS Labibia ini status pelaksanaan menumpang. Ya, kita akan merubah. Ya, kemudian dia moda pelaksanaan. Nah, ini yang terpenting juga. Untuk moda pelaksanaan dari satuan pendidikan yang menumpang itu akan mengikuti di mana ya dia menumpang. Misalkan dia akan menumpang di MTS Negeri 1 Kendari atau di MTS ya ini ya yang online. Misalkan di MTS Pesri Kendari dia adalah moda pelaksanaan online, dan MTS Labibia akan bergabung atau menumpang di MTS Pesri Kendari. Maka kita akan mengikuti, ya admin kabupaten mohon disesuaikan, dia akan mengikuti moda pelaksanaan tempat dia menumpang. Inilah distribusi status pada pelaksanaan ANBK di tahun ini. Nah, untuk mengubahnya, teman-teman silakan klik lihat, ya, lihat ini untuk melakukan edit. Misalkan tempat pelaksanaannya dia ingin melaksanakan di jenjang yang sama di MTS, teman-teman tinggal memilihkan di mana dia akan bergabung, misalkan MTS Pesri Kendari. Nah, di sini tinggal klik simpan. Ya, secara otomatis data MTS Labibia itu akan masuk datanya di MTS Pesri Kendari. Nah, dan tentunya teman-teman kabupaten itu jangan asal memasukkan di mana dia menumpang atau jangan asal menunjuk. Pastikan dulu bahwa satuan pendidikan tempat yang ditumpang itu telah mengetahui dan mereka sudah memberikan persetujuan bahwa mereka siap untuk ditumpangi. Khawatirnya tiba-tiba saja ada madrasah datang ke sekolahnya atau sekolah datang ke satuan pendidikan tersebut tanpa ada informasi terlebih dahulu. Jadi itu penting. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika dia beda jenjang, misalkan MTS Labibia ini ingin bergabung di SMA atau MA terdekat.
Nah, maka tinggal dipilih saja seperti ini. Kabupatennya juga masih yang sama, kemudian sekolahnya dipilih. Seperti ini, misalkan dia akan bergabung di MA DDI Labibia. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga radiusnya akan terlihat. Ya, teman-teman. Oh, ini ternyata dekat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tinggal klik simpan. Oke, saya kembali. Karena MTS Labibia ini melaksanakan secara mandiri, jadi seperti ini. Ya, kemudian dia semi online, tidak ada perubahan. Nah, ini juga yang harus teman-teman ketahui ketika ada perubahan data ketika melakukan verifikasi, karena ini adalah data-data yang lama, maka teman-teman bisa misalkan MTS Negeri 1 Kendari ingin melakukan secara online, maka silakan pilih online. Dan terakhir adalah memilih simpan, ya, melakukan klik simpan sebagai tanda bahwa kita telah melakukan perubahan data. Oke, seperti itu. Ya, ini juga. Ya, untuk MTS Aluminium saya contohkan, kemudian dia melakukan secara semi online. Oke, tinggal klik simpan seperti ini. Data sudah disimpan, maka datanya telah terisi. Oke, status AN-nya tercentang. Dan ini ketika ada perubahan juga di Vervaltik, untuk mempercepat penarikan data dari Vervaltik, teman-teman bisa melakukan update rekap di sini. Ini khusus admin kabupaten kota. Ya, kalau admin provinsi, ya jelas dia bisa mengakses semua kabupaten kota di provinsinya. Oke, itu teman-teman. Ini telah berubah. Oh ya, ketika saya melakukan penarikan ini, ternyata ada lembaga baru yang masuk. Ya, ini untuk mempercepat, ya, seperti saya jelaskan tadi. Update rekap ini untuk mempercepat proses penarikan data yang ada di pengisian Vervaltika ataupun pada data-data yang akan ditarik di ANBK ini. Oke, demikian tutorialnya. Oh ya, hampir lupa. Fitur kunci akses ini berfungsi ketika telah dilakukan penetapan di satuan pendidikan, telah melakukan verifikasi, maka penting untuk dikunci akses supaya tidak ada lagi perubahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Kecuali teman-teman di satuan pendidikan merasa ada yang perlu dirubah pada status pelaksanaan ataupun pada moda pelaksanaan, maka silakan koordinasi dengan kabupaten kota supaya diubah datanya. Misalkan dari mandiri dia menumpang atau dari mandiri dia ingin menumpang, atau sebaliknya dari moda pelaksanaannya yang awalnya semi online itu akan menjadi online. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.